HT diperiksa sebagai tersangka. Saatnya buktikan siapa yang profesional dan siapa yang preman. Tidak perlu ditanya dan diragukan bagaimana dukungan publik kepada Ketua Umum Perindo dan CEOMNC Group, Heri Tanusudibjo, sangat banyak dan tidak terhitung jumlahnya. Coba saja cek media di bawah induk MNC Group, semua pasti beritanya adalah bentuk dukungan. Dukungannya bermacam-macam. Ada yang nyalakan lilin, ada yang mengancam akan menggeruduk Mabes Polri, ada yang berdoa, dan ada juga yang akan meruat Kejagung dan Polri. Semua bentuk dukungan bermunculan. Jangan cari deh bentuk penolakan, bisa-bisa Anda belum masuk MNC sudah kena pecat, hehehe. Hari ini, Selasa, 4/7. Heri Tanu akan diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polri pertama kali sebagai tersangka dalam kasus dugaan mengancam Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto melalui media elektronik. Heri Tanu yang dalam pemberitaan terus saja menyangkal telah melakukan pengancaman akhirnya bisa membuktikannya dalam proses penyidikan. Pernyataan banyak pihak baik pengamat hukum nasional, lokal, maupun media-media terkemuka tidak ada guna kalau tidak dijadikan sebuah argumentasi hukum yang sah di dalam persidangan. Bantahan-bantahan bisa saja disampaikan sebagai sebuah pendidikan hukum dan peraturan perundang-undangan, tetapi semua itu akan ditentukan dalam sebuah proses hukum dan persidangan. Itulah mengapa saat ada perdebatan hukum mengenai kasus Ahok dan bahkan juga kasus kopi Vietnam Jessica, semua harus ditentukan dalam proses hukum dan persidangan, karena saat sudah ditetapkan menjadi tersangka, maka semua harus melalui sebuah proses yang sama. Itulah mengapa tidak ada yang boleh takabur dan merasa paling tahu tentang hukum dengan menyatakan bahwa HT tidak bisa dijadikan tersangka. Faktanya, dan ini yang paling menyakitkan, Ahok saja bisa ditersangkakan. Meski penetapan tersangka Ahok karena desakan masa aksi demo Togel 411 dan 212. Kalau kasus HT saya tidak tahu apakah karena desakan massa atau sensitivitas kejaksaan yang merasa terancam dengan gaya HT yang dengan pongahnya mengirim SMS kepada Jaksa Yulianto. Padahal menurut saya, HT tidaklah perlu melakukan tindakan seperti itu. Sekarang mau membela dengan alasan apapun tidak akan ada gunanya. Karena mengirim SMS kepada jaksa yang sedang menyelidiki kasus yang berkaitan dengan kita sehalus apapun atau dengan alasan sedang kampanye menjadi presiden tidak bisa dibenarkan. Apa coba maksud orang mengirim SMS ke seorang jaksa kalau tidak ada maksud-maksud tertentu? Kini nasi sudah jadi bubur. Mau dijadikan bubur ayam pun rasanya sudah tidak bisa karena sudah jadi basi. Padahal, masalah ini sebenarnya bisa selesai dengan damai tanpa perlu masuk ke dalam proses hukum dan persidangan. Tetapi namanya juga sudah pongah. Tidak ada niat mau berdamai dan malah terus saja merasa tidak bersalah dan sedang kampanye. Alasan sedang kampanye inilah yang membuat saya terheran-heran dan berguling-guling sampai ke kampung halaman. Bagaimana bisa alasan ini muncul dari seorang ketua umum dan CEO MNC Group? Malu saya kalau punya ketua umum dan CEO seperti itu. Alasannya terlalu dibuat-buat dan tidak masuk akal. Kini, Heri Tanu punya kesempatan membuktikan semsnya kepada Jaksa Yulianto. Membuktikan yang menjadi keinginannya melalui SMS yang dikirimkannya kepada Jaksa Yulianto berikut ini. Mas Yulianto, kita buktikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Siapa yang profesional dan siapa yang preman. Anda harus ingat kekuasaan itu tidak akan langgeng. Saya masuk ke politik antara lain salah satu penyebabnya mau memberantas oknum-oknum penegak hukum yang semena-mena, yang transaksional, yang suka abuse of power. Catat kata-kata saya di sini.
Saya pasti jadi pimpinan negeri ini. Disitulah saatnya Indonesia dibersihkan. Keinginan Haritanu ini sangatlah mulia, tetapi mari mulai dengan menjalani proses hukum dengan baik dan mentaatinya. Perintahkan yang mau geruduk-geruduk Mabes Polri itu urungkan niat. Jadilah ksatria dengan jantan mempertanggungjawabkan SMS yang dikirimkan kepada Jaksa Yulianto tersebut. Saya yakin cara terbaik untuk memberantas oknum-oknum penegak hukum yang semena-mena bukan dengan cara-cara yang kasar dan bahkan dengan cara rekonsiliasi dan revolusinya Rizik Syihab sang buronan, melainkan menghadapinya. Saya berharap HT bisa memenuhi panggilan ini dan menjalaninya dengan baik. Semoga ini jadi pelajaran bagi orang-orang yang mau masuk politik dan jadi ketua umum. Jangan sembarangan SMS kampanye mau jadi presiden. Kalau nyasar ke jaksa yang sedang menyelidiki kasus kita, maka akan mengalami hal yang sama seperti HT. Salam SMS. Kalau kasus HT saya tidak tahu apakah karena desakan massa atau sensitivitas kejaksaan yang merasa terancam dengan gaya HT yang dengan pongahnya mengirim SMS kepada Jaksa Yulianto. Padahal, menurut saya, HT tidaklah perlu melakukan tindakan seperti itu. Sekarang mau membela dengan alasan apapun tidak akan ada gunanya. Karena mengirim SMS kepada jaksa yang sedang menyelidiki kasus yang berkaitan dengan kita sehalus apapun atau dengan alasan sedang kampanye menjadi presiden tidak bisa dibenarkan. Apa coba maksud orang mengirim SMS ke seorang jaksa kalau tidak ada maksud-maksud tertentu? Kini nasi sudah jadi bubur. Mau dijadikan bubur ayam pun rasanya sudah tidak bisa karena sudah jadi basi. Padahal, masalah ini sebenarnya bisa selesai dengan damai tanpa perlu masuk ke dalam proses hukum dan persidangan. Tetapi namanya juga sudah pongah. Tidak ada niat mau berdamai dan malah terus saja merasa tidak bersalah dan sedang kampanye. Alasan sedang kampanye inilah yang membuat saya terheran-heran dan berguling-guling sampai ke kampung halaman. Bagaimana bisa alasan ini muncul dari seorang ketua umum dan CEO MNC Group? Malu saya kalau punya ketua umum dan CEO seperti itu. Alasannya terlalu dibuat-buat dan tidak masuk akal. Kini, Haritanu punya kesempatan membuktikan semsnya kepada Jaksa Yulianto. Membuktikan yang menjadi keinginannya melalui SMS yang dikirimkannya kepada Jaksa Yulianto berikut ini. Mas Yulianto, kita buktikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Siapa yang profesional dan siapa yang preman. Anda harus ingat kekuasaan itu tidak akan langgeng. Saya masuk ke politik antara lain salah satu penyebabnya mau memberantas oknum-oknum penegak hukum yang semena-mena, yang transaksional, yang suka abuse of power. Catat kata-kata saya di sini. Saya pasti jadi pimpinan negeri ini. Disitulah saatnya Indonesia dibersihkan. Keinginan Haritanu ini sangatlah mulia, tetapi mari mulai dengan menjalani proses hukum dengan baik dan mentaatinya. Perintahkan yang mau geruduk-geruduk Mabes Polri itu urungkan niat. Jadilah ksatria dengan jantan mempertanggungjawabkan SMS yang dikirimkan kepada Jaksa Yulianto tersebut. Saya yakin cara terbaik untuk memberantas oknum-oknum penegak hukum yang semena-mena bukan dengan cara-cara yang kasar dan bahkan dengan cara rekonsiliasi dan revolusinya Rizik Syihab sang buronan, melainkan menghadapinya. Saya berharap HT bisa memenuhi panggilan ini dan menjalaninya dengan baik. Semoga ini jadi pelajaran bagi orang-orang yang mau masuk politik dan jadi ketua umum. Jangan sembarangan SMS kampanye mau jadi presiden. Kalau nyasar ke jaksa yang sedang menyelidiki kasus kita, maka akan mengalami hal yang sama seperti HT. Salam SMS.